Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8 A dan B? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Oke, anak-anak ustazah, sebelum kita kembali menjelaskan materi ya, ustazah ada sedikit tugas yang mana tugas ini harus mengunjungi perpus Ulun Nuha. Jadi untuk kelas 8A dan B ya, untuk tugas kali ini ustazah kasih waktunya itu paling lama sampai seminggu ya. Ini hari apa? Kamis ya. Jadi hari Kamis, berarti hari Kamis depan harus sudah selesai, gitu ya, harus sudah selesai. Nah di sini ustazah menyarankan agar kalian itu perkelompok. Untuk perkelompoknya nanti ustazah kirimkan ke grup wali kelas ya. Nah jadi tugasnya adalah seputar teks ulasan, yang mana kalian mencari ya atau membuat ya, bukan mencari ya, mencari bisa juga mencari satu buku, satu kelompok satu buku yang ada di perpustakaan dengan judul yang menarik dan yang kalian rasa gampang ataupun mudah untuk kalian buat sebagai resensi. Jadi kemarin ustazah belum puas, yang kalian buat resensi kemarin itu masih banyak yang salah. Kenapa? Kalian terlalu mengkotak-kotakan teks resensi. Mengkotak-kotakan maksudnya seperti ini, tidak diuraikan semua. Misalnya contoh ya, kalau ini nggak apa-apa lah dititik dua kan. Misalnya kalian buat seperti ini, ya, kayak mana tuh kemarin tuh ya? Oh ini, orientasi titik dua, terus itu kekurangan titik dua, evaluasi titik dua. Jadi ustazah bukan seperti itu ya resensi ya. Jadi resensi itu jika kita membacanya tanpa harus kita buat kekurangan titik dua, kelebihan titik dua, lalu rekomendasi titik dua. Orang ketika membaca resensi seperti ini, tanpa harus di kotak-kotakan seperti itu, dia sudah tahu bahwasannya ini resensi. Ya harus dipahami ya. Bukan contoh yang pernah kalian buat, misalnya contoh tafsirannya, sinopsisnya titik dua, enggak gitu. Jadi resensi yang seperti ini diuraikan saja. Ustazah tidak menyuruh kalian membuat ya, menyebutkan ini orientasi, ini kelebihannya titik dua, ini evaluasinya titik dua. Enggak seperti itu. Jadi benar-benar dibuat suatu ulasan ataupun resensi ya. Resensi sama ulasan itu sama ya anak-anak ustazah ya. Jadi nanti per kelompok ya. Jadi mulai besok sudah bisa untuk mendatangi perpus, paham ya? Udah bisa ya. Tahu kan perpus Ulun Nuha kan nak? Nanti lupa pula ya kan. Awak udah capek ngomong-ngomong. Masih ingat kan? Di sekarang perpus perpus Ulun Nuha di lantai berapa? Dua. Dua perasaan orang di lantai tiga. Orang ini kan nggak sekolah jangan. Iya ya, si Pira yang sekolah di sini. Iya di lantai dua, ya kan Dwi, lantai dua kan. Jadi ada di situ bacaannya perpustakaan. Nanti secara berkelompok silahkan dicari bukunya. Ya, mau itu buku pengetahuan budaya, sosial, fenomena dan sebagainya. Karena di perpustakaan kita banyak sekali buku-buku, apalagi buku-buku tentang agama. Jangan mempersulit diri ya. Misalnya satu kelompok itu nggak mampu dia, misalnya dalam meresensi buku yang memang pembahasannya itu tinggi kali gitu ya. Nggak usah dipaksa, karena kita membutuhkan resensi sederhana gitu untuk anak kelas 8. Ya, jadi nggak usah dipaksa nanti stres pula ya kan.
Jadi Ustaz di sini memberikan tugas bukan untuk menambah beban, tetapi agar kalian tahu bagaimana membuat resensi. Udah, jadi nanti ke perpus per kelompok itu mungkin satu kelompok ada 5 sampai 6 orang, ya. 5 sampai 6 orang, satu kelompok hanya memilih satu buku. Ya. Oke. Nah, karena satu kelompok satu buku, jadi apakah kalian membuat ulasan itu asal-asalan atau baca dulu bukunya? Iya, jadi bukunya boleh dibaca, ya sangat dianjurkan untuk dibaca, tetapi bacanya adalah poin-poin pentingnya saja. Tahu ya poin-poin penting ya? Karena takutnya udah kebanyakan baca buku, seminggu gak siap-siap ya kan, alasannya baca buku. Jadi baca dulu bukunya di perpustakaan, garis-garis besarnya, lalu tambahi. Boleh kalian tambahi, biasanya di belakang buku kan ada sinopsis, benar ya? Ya, tetapi kadang sinopsisnya sedikit, boleh tambahi pendapat kalian sendiri. Ya, setelah kalian baca, alangkah lebih baiknya kalian membuat sinopsis sendiri. Sudah buat sinopsis, lalu kalian carilah ya per kelompok itu, kira-kira kita sudah baca buku ini, apalah yang kurang, apalah yang lebih dari buku tersebut. Kalau kita tidak membaca buku tersebut, apa kita sudah tahu kekurangan dan kelebihannya? Belum. Jadi ketika kalian datang sampai di perpus ya, bilang sama Ustazah Febi, tugas bahasa Indonesia, cari bukunya langsung kalian baca. Paham? Paham ya? Sudah kalian buat resensi seperti ini, gini ya, buat resensi ya. Jangan salah lagi. Oh, ini aja contoh buku ya. Contoh yang lebih gampangnya. Jangan pakai titik 2 kecuali identitas. Nah, ini aja ya. Karena kan kita mau membuat resensi buku. Ini contohnya kayak gini. Enggak usah kalian buat titik 2 lagi. Cuman ini yang boleh titik 2, identitas ya. Pertama apa yang mau dibuat? Identitas. Identitas ada nggak di buku tersebut? Ada? Ada. Tebal halamannya pun ada. Kalian lihat aja berapa halaman itu bukunya. Lalu buat orientasi. Setelah buat orientasi panjang lebar lah kalian bercerita di situ ya, terserah kalian. Ya. Lalu kalian buat kelemahan serta kelebihan. Ya, menggunakan bahasa sendiri tapi bahasa yang baku. Maksudnya menggunakan pikiran sendiri, bukan nyontek di Google ya. Pakai bahasa sendiri sesuai kaidah bahasa Indonesia. Sudah? Ya. Setelah kalian sudah selesai membuat teks ulasan, ini buatnya adalah di kertas HPS, enggak usah HPS nanti mereng-mereng. Buatnya itu, kok bisa kayak gini warnanya? Kayak mana nih caranya? Apa? Buatnya itu di kertas apa namanya? Double fold. Kayak mana? Nanti salah kalian ini. Hah? Betul ya. Oh iya. Double folio tahu ya? Nanti enggak sekolah enggak tahu pula orang ini. Tahu. Ya, bawa aja satu double folio, enggak usah banyak-banyak ya, enggak usah banyak-banyak, satu aja. Ya, takutnya jualan ya kalau banyak-banyak, takutnya kan kayak gitu. Oke. Ya, setelah itu kalian cari kaidah bahasanya. Masih ingat ya kaidah bahasanya ya? Udahlah kalian buat panjang-panjang itu si resensi, baru per kelompok, per orang itu mencarilah dia kaidah bahasanya. Contoh seperti ini. Ya, kita buat tabel bahasa. Ini banyak tugasnya ya karena seminggu ya. Karena seminggu Ustazah kasih waktu. Mana dia? Nah, ini kaidah bahasa. Nah, ini ya. Ini kaidah bahasa, konjungsi penerang, ada konjungsi temporal, ada juga konjungsi penyebaban dan ungkapan saran atau rekomendasi. Nanti anak-anak Ustazah buat tabel. Pandai ya buat tabel ya. Buat tabelnya 2 kotak. Satu kotak yang pertama itu membuat kaidah bahasa. Kotak yang kedua adalah kalimat pendukung. Catat di bukunya. Tabel pertama kan 2 tabel. Kayak mana bentuknya? Kayak mana? Nggak bisa gambar di sini. Kayak gini ya bentuknya ya. Aduh, gawat kali kita. Gini ya kan. Tapi ini terlalu ribet. Ini misalnya ini ya. Ini ada 2 tabel ya. Anak-anak Ustazah bisa diperhatikan ini? Bisa. Yang pertama ini kan pernyataan. Jadi ini di sini diganti. Kayak bisa loh diganti kuningnya. Ayolah kita ini kayak mana ini? Jadi ini
Di pernyataan kalian ganti menjadi kaidah bahasa resensi atau ulasan. Di sampingnya tabel yang kedua kalian buat kalimat kalimat pendukung ya. Kalimat pendukungnya itu satu kalimat saja, tidak banyak-banyak. Nah, kalian cari nih menggunakan konjungsi penerang. Buat konjungsi penerang sebanyak 2 kalimat. Buat di situ konjungsi penerang sebanyak 2 kalimat, semuanya 2 kalimat. Konjungsi temporal 2 kalimat. Kalian kok nggak nyatat ya, baru sadar. Ini kok nggak nyatat kalian. Dwi, mana bukunya? Ya Allah, kok malah dengerin aja. Oh, memang lah. Catat nanti lupa. Si Pira juga si kosong bukunya. Udah, konjungsi penerang 2, konjungsi temporal 2 kalimat, konjungsi penyebaban 2 kalimat, dan ungkapan saran adalah 2 kalimat. Gampang kali tugasnya. Udah ada jawabannya langsung. Iya, anak ustazah tersayang, 2 kalimat. Nanti 10 pingsan pula ya kan. Terakhir nggak jadi ngerjain tugas. Apa? Ya. Kalau di kota gimana, Zah? Kalau apa? Di luar kota. Oh, luar kota nggak usah datang, lupa ustazah. Yang di luar kota diwakilkan aja ya nak ya, sama kelompoknya yang ada di dalam kota. Iya, ustazah lupa anak ustazah ya, yang di luar kota nggak usah datang ya. Tapi kalau dia mau entahnya ada apa ya, perjalanan memang ke Medan ya nggak apa-apa, tapi jangan diniatkan kali maksudnya untuk datang hanya ke perpustakaan Ulunuha, karena kan di luar kota takut terjadi apa-apa ya nak. Jadi untuk yang di luar kota harap bersabar ya, memang ini semua ujian ya kan. Jadi yang di luar kota itu seperti apa? Kelompoknya di mana? Maksudnya? Di perpustakaan kerja kelompok. Pembagian kelompoknya bagaimana gitu? Oh iya, pembagian kelompoknya itu random ya, baik anak dalam kota ataupun luar kota. Jadi nanti kalau satu kelompok ada yang anak di luar kota, nggak apa-apa diwakilkan oleh anak yang ada di kota Medan ini ya. Jadi tugasnya sudah diwakilkan dan kalian share ya apa saja yang dibutuhkan ya untuk misalnya temannya itu bisa mencari, contohnya yang di luar kota bisa mencari kaidah bahasanya, paham ya? Karena kan kalau kaidah bahasanya agak mudah ya, kalau resensinya kan harus ke perpus, itu maksud ustazah. Jadi untuk yang di luar kota bisa disuruh mencari kaidah bahasanya, beberapa kaidah bahasanya. Tapi di sini ustazah belum bagi kelompok, nanti setelah siap Zoom ini baru ustazah data siswa-siswanya, karena ustazah harus berpikir lagi dan melihat absennya ya. Anak kelas 8A dan 8B pastinya terpisah lah kelompoknya, 8A, 8A, 8B, 8B, masa sama? Ya, nggak sama ya kelompoknya, 8A, 8A, 8B, 8B, kayak gitu ya anak-anak ustazah ya. Jadi untuk luar kota tidak usah dulu. Nah, kita kembali lagi supaya nanti paham. Kan kalian ustazah suruh buat kaidah bahasa, benar ya? Terus kaidah bahasa itu di mana kita mencarinya? Ayo. Dari resensinya, Zah? Iya, dari resensi yang kita buat sendiri. Berarti kita buat resensi atau ulasan dulu, baru kita buat tabel kaidah bahasa. Iya, paham ya anak-anak ustazah ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ininya kan misalkan tadi ada Apa double folio? double folio. Jadi itu nanti digabungin siapa yang nulis ya? Atau dibuat Satu lah yang nulis nak. Gini, kalau ustazah dulu per kelompok, jangan semua yang nulis, pasti tulisannya beda-beda kan. Ada tulisan sambung, ada tulisan biasa aja, ada yang tak kayak mana-mana, kan jelek dia jadinya. Jadi pilihlah satu orang ya, semoga orang tersebut yang dipilih berlapang dada lah pahalanya buat dia, ya kan. Ya satu orang mau menuliskan, tapi jangan dia lagi yang nyari. Kalian pun lucu, udah kawan kalian yang nulis, kawan kalian yang nyari lagi ya, dia pun nggak mau lah ya kan.
Jadi yang nyari misalnya kelompoknya ada 5, 4 yang mencari ya kan menentukan kaidah. Resensi yang satu nulis aja, nanti teman yang ngasih tahu. Bisa dipahami kayak gitu. Nah, jangan dia yang nulis, dia yang ngerjain. Kayak gitu udahlah bubar aja ya kan. Tuh apa pula kerja kelompok. Itu individu namanya ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Yes, buka aja. Apa? Eh, yang di luar kota kalau yang apa tadi katanya? Nulis, luar kota nulis. Terus kayak mana? Kalau nulis kalian ngetik lagi di handphone. Ya aduh capek-capekin aja lah. Kalau dia nulis kayak mana? Ada kertas Iya, ada kertas. Kan tinggal dipoto za. Oh, kalian foto gitu. Terus gini. Kalau kalian foto apanya yang kalian foto? Kan buku nih. Kerja Folionya za. Iya, kerja 2 kali lah jadinya. Kayak mana aja maksudnya? Luar kotanya yang ditulis. Nah, misalnya kan sekelompok anak kan lagi misal di luar kota, mm-mm. terus anak yang nulis nanti tinggal di foto double folionya, habis itu dikirim ke ustazah sama grupnya. Iya, tapi kan yang di luar kota harus kalau dia menulis harus mengunjungi perpus. Kayak mana coba dia tahu kalau misalnya temennya memilih ini? Ini ya dicatat ya, apa enggak temennya menulis lagi untuk dia? Itu yang Ustazah tanya maksudnya. Berarti yang luar kota Enggak usah, dia cari kaidah bahasa aja saran Ustazah. Karena kan kalian gini loh nak, maksud Ustazah. Kan kalian udah buat resensi, baru kalian foto sama yang di luar kota. Kalau yang ada di luar kota, nanti udah kalian fotokan, dia yang mengirimkan sama kalian kalimat kaidah bahasanya. Karena kan udah ada teksnya, paham nggak maksud Ustazah? Gitu. Tapi kalau misalnya yang di luar kota menulis, kalau kalian nggak merasa repot ya terserah. Tapi nanti jadi nggak dapet dia per kelompoknya, gitu. Ngerti nggak maksud Ustazah? Jadi kan yang benar-benar nyata gitu yang ada di perpus, dia yang melakukan gitu, maksud Ustazah. Jangan yang di luar kota. Karena kan kita butuh bahan-bahannya dari mana Ustazah tanya? Kita butuh bahan-bahan nulisnya dari mana? Perpus kan. Di perpustakaan kita ambil bukunya dari perpus, kita tahu ini dia orientasi, ini dari perpus. Masa kan nggak mungkin kalian tulis lagi double folio, kalian fotokan, kalian kirim ke kawan kalian, kawan kalian nulis lagi, kan gitu kerja 2 kali. Ustazah nggak mau repot-repot, udah kita simple aja. Yang di luar kota dia bisa mengerjakan kaidah bahasa, ya kan? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau kurang mengerti tentang tugas kita ini? Jara Ajrina tengok bengong dia. Tengok. Jadi bukunya buku kayak mana za? Buku kayak mana? Ya, dia berupa buku pertama ya. Ya, buku nanti kitab pula ya kan? Ya, buku yang ada di perpustakaan itu Ustazah rasa semua buku yang di perpustakaan itu nggak ada yang ini ya, nggak ada yang aneh-aneh ya Ustazah rasa ya. Jadi pertama bisa buku pengetahuan. Kalau buku pengetahuan tahu ya, bisa pengetahuan budaya, pengetahuan sosial, bahkan pengetahuan fenomena. Fenomena itu kejadian-kejadian, contoh gempa bumi, buku ensiklopedia. Ada buku agama. Nah, buku agama ini kan banyak judul-judulnya, ya kan? Cari aja semua yang ada di perpustakaan boleh. Ya kecuali kan nggak mungkin lah Al-Quran, nggak mungkin lah kitab, janganlah. Masa orang ini mau meresensi kitab kan nggak mungkin, karena kan ya nggak bisa lah. Kalian resensi yang buku saja, buku-buku yang sewajarnya aja ya, buku yang bisa kalian pahami. Buku dongeng cerita fiksi gitu. Anti lagi, buku dongeng mana ada di Ulu Nuha buku dongeng nggak boleh ya, nggak perlu itu. Buku pengetahuan, paham ya, buku pengetahuan. Tadi ada tulisannya durasi tuh. Durasi apa? Waktu, ya ampun si Dwi ini. Waktu ngapain? Mana durasi? Tadi ada ustazah di situ. Mana? Di tugas itu kan film, memang lah. Tunggu ya nak, ada yang nanya. Oh, ada yang nanya gini, Ustazah tadi ada di resensi tulis durasi katanya. Kalau film ya durasi lah dibuat. Kalau di buku macam mana si Dwi ini? Tanyanya udah mau tamat pun ditanyanya lagi itu durasi. Nggak, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kan Za, nanti di perpustakaan di fotonya kan bukunya Za. Yang di perpustakaan kayak mana? Di fotonya kan dia bisa dicari. Iya,
Iya boleh. Bukan bukunya difotokan anak-anak ustazah, tetapi resensi yang sudah dibuat oleh anak yang ada di Medan, ngerti ya? Resensi yang sudah dibuat di Abelfolio, baru difotokan ke temannya yang mau mengerjakan kaidah bahasa. Bukan bukunya, karena buku itu belum resensi, tetapi masih bahan. Ini resensi yang udah jadi kalian fotokan, yang resensi udah jadi itu kalian buat per kelompok. Sudah jadi, fotokan ke anak luar kota, cari ini kaidah bahasanya. Paham nggak? Apa siapa tadi? Si Putih ya? Siapa? Zila. Oh iya Zila. Iya paham Zila. Emang Zila lagi di luar kota? Di mana? Oh, ya udah berarti Zila harus mengerjakan yang kaidah bahasa, paham ya anak ya? Karena kan kita maunya dia mengunjungi perpus, jadi yang mengunjungi perpus dialah yang membuat resensi. Setuju nggak anak-anak ustazah? Cocok ya? Karena gini, perintah ustadznya memang gitu, perintah apa namanya yang jaga perpustakaan, maksudnya ya guru di perpustakaan menganjurkan seperti itu, dikerjakannya juga di perpus, ngerti ya? Jadi ya kalau belum siap dibawa pulang lah, nanti kan ustazah itu lama di sekolah, ya masih ada ustazah itu ya kerjakan di perpus gitu loh, biar nampak dia kalian itu benar-benar sungguh-sungguh mengunjungi perpus gitu, ya kan? Dah, siapa lagi yang mau bertanya? Gak ada? Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang kayak tadi durasi apa misalnya? Kaidah bahasa orang buat nanti ke yang dalam kota kan? Bener, jadi yang di luar kota dia bisa mengetiknya di handphone. Setelah mengetik di handphone, kirimkan ke salah satu anggota kelompok yang menulisnya. Jadi nanti anggota kelompoknya yang menulis itu notulennya tinggal menuliskan aja, cuman 8-nya, nggak banyak. Atau gini lah anak ustazah, kalau anak luar kotanya ada 2 orangnya, ya dia cari 2 kaidah bahasa aja lah, janganlah kalian kasih semuanya kaidah bahasa sama anak luar kota. Tapi kalau dia menyanggupi silahkan, ya paham ya. Jadi untuk anak luar kota, kalau cuma 1 atau 2 orang, janganlah kalian kasih semua kaidah bahasanya, kan ada 4, ya kan 4 kali 2 8 kalimat ya. Boleh kalian kasih 2 kaidah bahasa, 2 kaidah bahasanya lagi kalian cari di perpustakaan gitu ya. Bisa dipahami anak-anak ustazah? Berarti yang anak luar kota 6 kali 5 jam. Boleh. Kalau dia dua kalimat, satu kaidah bahasa 2 kalimat. Tapi kalau dia sanggup semua nggak apa-apa loh. Tapi misalnya kalau dia sanggupnya 4 kalimat saja, ya misalnya konjungsi ini 2, konjungsi penerang 2, ya udah nggak apa-apa. Selebihnya biar yang kelompok yang ada di Medan aja gitu, ya. Yang milik kelompoknya kami atau Ustazah lah kok kalian pula ya. Apa? Kan udah ke perpustakaan udah buat resensi. Kapan? Kalau misalnya kaidah bahasanya anak yang di dalam kota lagi ngerjain Anak yang mana? Dalam kota apa kayak mana? misal kaidah bahasanya yang ke perpus juga yang buat resensi Oh, kasih yang udah oh iya nggak apa-apa itu. Nah itu maksud ustazah kalau dia yang anak ini anak luar kotanya sedikit, kalau 1 anak luar kotanya gitu. Tapi itu tergantung kalian lah sebagai kelompok. Kalau misalnya yang nggak keberatan yang di luar kota buat kaidah bahasa, karena kan menurut saya gampang ya. Jadi kita sepakati aja ya. Kalau dia dapat di luar kota, ada anak luar kota dalam satu kelompok, berarti anak luar kotanya yang membuat sebuah kaidah bahasa gitu ya. Kita sepakati aja ya bersama. Tapi kalau satu kelompok nggak ada yang anak luar kota, berarti mereka harus membuat semua, paham ya? Jangan pula dicari kawan yang luar kota, lain pula. Enggak mungkin lah luar kota semua, saja kan tahu yang mana luar kota dalam kota. Mana si Dwi ini? Si Dwi ini hanyanya buat emosi ya kan? Buat bingung. Tak apa pertanyaannya. Udah, jadi saya contohkan misalnya kaidah bahasanya seperti ini. Ceceknya kalian udah buat lah ya kan? Kalian buat resensi seperti ini, ya misalnya ya. Biar kalian tahu, biar nggak ada yang salah lagi kayak kemarin. Ini kan, Cece ini resensi kalian. Kalian mau cari konjungsi ya, konjungsi penerang. Ya.
Mana ya kemarin tuh yang kita cari ya? Yang ada kata karena. Coba carikan dulu. Akan tapi kehidupan berubah ketika konjungsi waktu ada nggak kemarin itu? Ada nggak kemarin tuh konjungsi temporalnya? Ada nggak, lupa Ustazah? Ustazah kayaknya Cari yang penerang Zah. iya, penerang ada. Terserah yang mana aja yang dapat. Mana? Ada Zah. Yang Hasan merasa bahwa Oh iya, mana dia Hasan? Mana nih paragraf keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Panjang. 8 Zah. 8, 4, 5, 6, 8. Hasan merasa ini ya. Hasan merasa bahwa, nampak nggak kalian semua? Nampak Zah. Ya, ditulis satu kalimat. Tahu ya, satu kalimat ya, bukan satu paragraf ya. Jadi buatnya satu titik pertama. Titik pertama, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ini ada dua kaidah bahasa di sini. Boleh dia kalimat yang sama. Jadi yang pertama kan kita cari penerang. Berarti yang kita garis bawahi adalah Karena sama bahwa. enggak, bahwa dulu, karena penerang, ngerti enggak? Kalau karena kan penyebaban kan. Jadi satu kalimat ini satu konjungsi dulu, bahwa kita garis bawahi. Baru kita cari satu lagi, kan ini karena ada karena, berarti ini kan cocok ke penyebaban, benar ya? Benar? Ya. Berarti kalimat Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar, kita buat lagi dengan kalimat yang sama pada kaidah penyebaban, dan kita garis bawahi yang mana? Nah gitu, jadi satu kalimat kalau ada 2 atau 3 konjungsi bisa ya, nah Ustazah ya. Paham? Paham ya? Oke, udah. Bagus, tadi tulis double folio ya kan? Udah itu aja. Terus kalian ke perpustakaannya mulai besok ya. Besok sudah bisa kita mulai jam 8 kita mulai ya. Terserah sih mau datang jam berapa, tapi saya anjurkan ya setelah Zoom ya kan. Setelah Zoom juga bisa. Jam berapa siap Zoom? 10. 9 berapa? 9 berapa? Oh iya betul. Ya, jam 10 ya. Gak apa-apa kalian datang ya. Hah? Duh lama kali, nanti aja. Ya kan bisa kawannya nyari buku dulu yang tahfiz gitu. Oh, ribet kali. Kayak gitu gak siap-siap lah tugas. Oke, gak ada pertanyaan lagi anak-anak Ustazah yang soleha? Gak ada. Raina ke Bandung ngapain nak? Sebenarnya Bandungnya cuma 2 hari sih, cuma di Jakarta menjadi minggu. Oh, ada apa rupanya di situ, acara ya? Bukan. Oh, gitu. Ya udahlah, Raina ngerjain kaidah bahasa aja ya. Oke ya, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Cukup? Ustazah, Ada lagi ya, silahkan. yang di luar kota kan ngerjain kaidah bahasa. Heeh. Kan nyari kaidah bahasanya berdasarkan buku. Terus lihat bukunya kayak mana? Bukan berdasarkan buku loh. Nanti resensi yang udah dibuat temennya nanti nak, resensi yang sudah dibuat temannya, ya kan? Kan kawannya udah buat resensi yang di dalam kota. Kamu tinggal terima gambar dari double folio temannya saja. Jadi kan dari handphone itu nampak nanti resensi yang udah dibuat. Jadi dari resensi yang kelompok itu buatlah dicari kaidah bahasa, bukan dari buku lagi ya. Jangan dari buku lagi, kok dari buku bukan resensi lah namanya. Ya kan? Siapa tadi yang nanya? Siapa tadi yang nanya ya? Rafifah, paham Rafifah? Paham Ustazah? Rafifah, jadi Rafifah jangan cari buku lagi. Contoh Rafifah ada di luar kota, berarti tugas Rafifah hanya menunggu resensi yang diberikan temannya, paham ya? Nah gitu contohnya. Jadi Rafifah akan menganalisis kaidah bahasa melalui resensi yang sudah dikirimkan temannya. Baru setelah itu Rafifah cari kaidah bahasanya, Rafifah ketik aja di handphone, langsung kirimkan ke temannya biar dia buat tabelnya. Paham? Paham Rafifah? Paham? Paham ya nak ya. Rafifah ada di luar kota rupanya. Oh enggak Ustazah. Oh enggak. Biasanya untuk kalau
Oh iya, betul 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 ya, untuk nanti apa namanya kelompok yang memang ada di luar kota. Oke lah, karena waktunya sudah habis, jadi ini udah cukup ya pertanyaannya ya, atau ada lagi nih? Saya kasih 1 menit lagi. Coba. Nggak ada lagi nak? Pas? Pas ya nak ya, udah paham lah ya. Jadi nanti kalian belilah double folionya satu aja atau 2 ya. Jangan banyak-banyak ya, takutnya kawannya beli pula sama kalian kan gitu ya. Cari ya, ada di fotokopi double folionya, di kedai-kedai pun ada. Oke, jadi kalau gitu anak-anak ustazah cukupkan sampai di sini penjelasan untuk tugas kita, yang mana tugas ini adalah tugas yang sangat serius. Kalian mau naik-naikkan kelas ya, bentar lagi ya, nggak terasa ya kan, naik-naikkan kelas, dan nilai ini adalah nilai yang sangat penting. Ustazah masukkan ke dalam DKN untuk nilai selanjutnya. Jadi harap dikerjakan dengan fokus, semangat, dan serius. Nggak ada istilahnya tugas yang nggak dikumpulkan. Yang nggak dikumpulkan berarti berapa nilainya Anissa Rizkia? Kuat dulu suara anti. 0. Dengar kalian. Berapa nilainya Vira? 0 ya. Nggak apa-apa, ustazah tega loh ngasih orang yang nilai 0. Nggak apa-apa kalau dia nggak ngerjain. Kalau dia ngerjain tapi salah, nggak akan ustazah kasih 0 lah, tapi KKM. Karena dia ada usaha ya kan. Oke, terus satu lagi ada ini. Pesan moral ustazah ya. Ada yang mencontek ustazah tahu loh. Sama kali titiknya sama, komanya sama. Ini yang dengar ini yang merasa dia pernah mencontek baik dari Google ataupun dari temannya melalui grup. Ada dia grup. Kalian ada grup selain grup wali kelas? Ada? Jujur aja kalian, ada kan? Beberapa kelompok kan? Ini ustazah tahu ya yang bergenggong-genggong ini. Iya kan saya tanya. Iya, maksudnya ustazah, yaudah kalian kok nangis pula, tunggulah. Ya, yang ada bergeng-geng ini ustazah tahu ya, sampai titik 2-nya yang kemarin resensi itu saya tahu siapa yang mencontek, ustazah tandai orangnya ya. Nah, memang di sini kita nggak apa-apa ya kan, kita ngerasa nggak masalah. Di akhirat nak berat kali loh nak, tanggung jawab kita ini berat kali. Nggak usah lah kalian bohong. Kalian nggak bohong, udah usah kasih kalian nilai bintang di hati ustazah lo. Ngapain kalian bohong-bohong? Ustazah pun heran. Kalau kalian nggak tahu nanya, bukan ya ustazah marah-marah. Kalau ngomong ustazah gini ya wajar lah ya kan. Ya kan sebagai guru. Jadi sebenarnya kalau salah nggak pernah ustazah itu menghakimi kalian tuh nggak pernah. Apa adanya aja tulis tugas itu, ya udah kalian tahu, kalian kerjakan. Jadi sampai titik dan komanya kalian sama, itu udah gawat kali itu ya pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi gitu ya, kalau dia apa adanya ustazah suka yang seperti itu ya, dan mau berubah. Oke anak-anak ustazah, itulah pesan moral ustazah, jangan kalian kira ustazah nggak tahu siapa yang mencontek ya. Oke, ustazah cukupkan sampai di sini. Sebelum